Para sahabat sehat, memasuki bulan suci Ramadan yang sudah berjalan beberapa hari ini, ada pertanyaan dari pasien-pasien kepada saya mengenai masalah apa? Olahraga, ya. Olahraga saat berpuasa. Nah, kita ayo ngobrol sehat kali ini ya. Berkaitan dengan manfaat olahraga, kita sudah tahu bahwa olahraga itu bagus untuk mempertahankan berat badan ideal. Bagus untuk menjaga stamina, kebugaran fisik. Bagus untuk mempertahankan kadar lemak baik ya, HDL. Juga mempertahankan supaya yang lemak jahatnya, LDL-nya tidak meningkat, bahkan menurun ya. Jadi penting banget tuh olahraga untuk menjaga stamina, kebugaran, menjaga metabolisme, kesehatan jantung kita, itu semua kita sudah tahu manfaatnya. Yang jadi masalah karena ini bulan suci Ramadan, di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa lebih dari 12 jam kan ya, sejak makan sahur katakanlah jam 3 pagi sampai buka jam 6 sore, berarti kan berapa? 15 jam seperti itu. Jadi kali ini ayo kita ngobrol mengenai bagaimana tips dan triknya tetap bisa berolahraga dengan sehat, mendapat manfaat yang bagus bagi kesehatan, tapi tidak membatalkan puasanya. Oke ya para sahabat sehat, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari waktunya, kapan saat berpuasa idealnya kita boleh berolahraga ya. Yang pertama tentunya kita mengenal istilah ngabuburit ya, saat-saat menjelang buka puasa, 30 menit sampai 60 menit sebelum berbuka puasa itu boleh, karena kan tidak lama lagi saat berbuka sudah mendapat asupan energi. Oke. Yang kedua, setelah berbuka, setelah sholat tarawih, di mana tubuh sudah mendapatkan asupan, sudah terrehidrasi, mendapat kalori, mendapat energi, itu boleh melakukan olahraga. Nah, tentunya ada lagi nih setelah makan sahur. Nah, setelah makan sahur jangan tidur lagi ya. Itu boleh melakukan olahraga tapi dengan intensitas ringan, tidak boleh forsir, karena nanti setelah itu kan seharian akan berpuasa ya. Jadi sekali lagi waktunya bisa di 3 momen itu, yaitu menjelang berbuka puasa ngabuburit 30-60 menit, setelah berbuka atau setelah sholat tarawih, kemudian setelah sahur. Oke. Nah kemudian ada nih yang bertanya, kalau misalkan nge-gym dokter tengah malam, ya sebetulnya sih boleh-boleh aja, tapi nggak boleh forsir, karena berpuasa pun perlu istirahat, perlu tidur yang cukup ya. Jadi mengenai waktu sudah. Sekarang jenisnya nih para sahabat sehat, jenis olahraga apa saja yang direkomendasikan? Yang pertama tentunya jalan santai, atau mau jalan cepat, jogging boleh, sesuai dengan kemampuan, tidak boleh forsir ya. Kalau ibu hamil berpuasa di trimester kedua boleh kan, sudah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu. Tapi olahraganya ya jalan santai, jangan jogging ya ibu hamil ya. Kalau Anda tidak sedang hamil atau memang kebiasaannya memang jogging, lari, jalan cepat, silahkan. Yang kedua, apa yang direkomendasikan? Yaitu yoga, pilates, yoga itu bagus. Kemudian apalagi sepeda, naik sepeda ya, sepeda santai, sepeda gunung boleh, sepeda statis boleh ya. Kemudian yang keempat tentunya ini banyak pertanyaan masalah nge-gym ya, boleh latihan beban ringan, jangan diforsir ya. Sekali lagi latihan beban boleh tetap dilaksanakan. Jadi jenis-jenisnya jelas ya, jalan santai, jalan cepat, jogging, yoga, pilates, sepeda ringan, latihan beban, semua itu boleh.
Kalau kita sudah tahu kapan waktunya, jenisnya apa saja, tentunya yang penting ada tips dan triknya ya, supaya tetap bisa berolahraga secara sehat, bugar saat berpuasa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa intensitasnya harus ringan sampai sedang, nggak boleh forsir terlalu berat. 30 menit sampai 45 menit saja sudah cukup ya. Ingat ya para sahabat sehat, hidrasi harus cukup ya. 2-4-2, sahur 2 gelas minum, buka 4 gelas, dan di antara buka sampai dengan sahur 2 gelas lagi. Jadi 2-4-2, 8 gelas harus tetap tercukupi hidrasi cairannya ya. Kemudian pada saat sahur, makanlah karbohidrat kompleks, protein tinggi ya, jangan terlalu banyak lemak ya. Cepat habis dan cepat terbakar seperti itu, padahal kita masih butuh cadangan sampai seharian ya. Kemudian para sahabat sehat, jangan lupa tips dan trik penting adalah pemanasannya dan pendinginannya saat olahraga itu tetap diperlukan. Jadi sekali lagi, kalau Anda akan memulai, jangan langsung sprint lari kenceng gitu, jangan, pelan-pelan dulu ya. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan mengenai pentingnya olahraga saat berpuasa, dan juga secara medis sudah terbukti memang manfaat olahraga secara berpuasa itu tidak sekedar mengontrol berat badan ideal. Boleh dikatakan ada paling tidak ada 7 ya, ada 7 manfaat. Kalau boleh saya ringkas, itu ada 7 manfaat. Yang pertama tentunya adalah mengontrol berat badan ya. Kemudian berat badan ideal maksud saya. Kemudian bagus untuk kesehatan jantung dan metabolisme yang lain, termasuk metabolisme karbohidrat, insulin dan sebagainya. Kemudian bisa menurunkan stres, meningkatkan hormon bahagia, mood ya. Kemudian yang keempat meningkatnya energi acuan kita untuk menjaga metabolisme yang lain, termasuk metabolisme tulang ya. Kemudian tidak hanya tulang, tentunya tulang, sendi, massa otot juga ya. Kemudian juga bagus untuk meningkatkan kualitas tidur, tidurnya lebih nyenyak. Juga yang penting meningkatkan stamina, meningkatkan imunitas ya. Jadi sekali lagi, banyak banget manfaat olahraga itu saat berpuasa. Tidak berpuasa pun kita sudah tahu manfaatnya, tapi ini justru saat berpuasa tetap bagus manfaatnya, sehingga tetap bisa bahkan perlu dilakukan. Jadi tidak ada alasan karena berpuasa jadi mager ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan mengenai pentingnya, kapannya, jenisnya, dan juga tips dan triknya. Saya rasa tidak terlalu panjang dan lebar, tapi ini menjawab pertanyaan daripada pasien bahwa saat berpuasa, dokter, apakah tetap boleh berolahraga? Jawabannya boleh, bahkan harus. Tapi ada tips dan triknya supaya tetap sehat, segar, bugar. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat sampai nanti selesai tuntas menjalankan ibadah puasa sampai di hari kemenangan. Salam sehat.